Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Sani, perwakilan dari kelompok 4 dengan membawakan materi pertemuan 6, yaitu neraca pembayaran internasional. Masuk ke slide selanjutnya, di mana pembahasan kita kali ini yaitu neraca pembayaran internasional, transaksi ekonomi internasional, transaksi kredit dan transaksi debit, dasar-dasar waktu pencatatan transaksi perdagangan, pos-pos dasar neraca pembayaran, neraca hutang piutang luar negeri, dan neraca transaksi berjalan. Pertama, kita akan membahas neraca pembayaran internasional, di mana neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya disebut neraca pembayaran atau neraca pembayaran luar negeri atau dalam Inggris balance of payments atau balance of international payment biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtiar yang tersusun secara sistematik yang membuat transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian masuk slide selanjutnya, transaksi ekonomi internasional. Transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang lain, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang lain. Kemudian, dasar-dasar waktu pencatatan transaksi perdagangan. Semua transaksi jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa selalu terdiri dari 3 fase, yaitu fase terjadinya perjanjian atau penawaran, fase penyerahan barang atau penunaian jasa, dan fase pembayaran. Dalam jual beli yang sederhana, misal kita membeli sepatu di toko atau membeli beras di pasar. Ketiga fase tersebut berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Di sini kita saksikan bahwa ketiga fase dalam transaksi jual beli yang sederhana ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat pendek. Keadaan seperti ini sedikit sekali kita jumpai dalam dunia perniagaan antar negara. Jarak antar saat perjanjian saat pengiriman dan saat pembayaran untuk transaksi jual beli antara negara biasanya memakan waktu yang cukup lama, kebanyakan sampai berbulan-bulan, bahkan tidak jarang pula lebih dari setahun. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu neraca pembayaran internasional sangat perlu bagi kita untuk menetapkan dasar suatu waktu yang mana harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Sejalan dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli terdiri atas 3 fase dalam pelaksanaannya, maka bagi kita dalam mengatasi persoalan di atas terbuka juga 3 macam pilihan time basis atau dasar waktu yang masing-masing mempunyai kebaikan-kebaikan serta kelemahan-kelemahannya tersendiri. Ketiga macam time basis tersebut ialah dasar waktu pembayaran atau the payment time basis yang biasa juga disebut the cash basis, dasar waktu penyerahan atau time movement time basis, dasar waktu perjanjian atau the transaction time basis. Kemudian pos-pos dasar neraca pembayaran. Pengelompokan lebih lanjut ke dalam pos-pos dasar seperti di bawah ini merupakan suatu pengelompokan yang banyak dijumpai dalam buku teks. Pos-pos dasar yaitu transaksi dagang, trade, pendapatan modal, income on investment, transaksi unilateral transaction, hutang piutang jangka pendek, short term capital, sektor moneter, monetary sector. Kemudian ada neraca hutang piutang luar negeri. Kalau neraca pembayaran suatu negara mengikhtiarkan semua transaksi ekonomi yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan dengan negara lain, balance of negara lain atau neraca hutang piutang luar negeri mengikhtiarkan
menyebabkan nilai semua kekayaan penduduk negara tersebut di luar negeri, besarnya hutang piutang negara tersebut dengan penduduk negara lain, serta harta kekayaan milik penduduk negara lain yang ada dalam perekonomian tersebut yang dihadapi di dalam penyusunannya, antara lain pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena pemerintah sendiri tidak mempunyai administrasi yang baik dalam pencatatan kekayaan pendudukannya yang ada di luar negeri. Mungkin penduduknya sendiri secara diam-diam tidak melaporkan kekayaannya yang ada di luar negeri. Kemudian, neraca transaksi berjalan adalah ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Semua transaksi barang dan jasa yang dicatat dalam neraca perdagangan yang terdiri atas neraca perdagangan barang, visible trade, yaitu barang-barang, emas, bukan moneter. Neraca jasa, invisible trade, ongkos pengangkutan dan asuransi, hasil turisme, pendapatan modal, pemerintah, pos dan telekomunikasi, atau jasa-jasa lainnya. Transaksi kredit dan transaksi debit. Kita menggolongkan transaksi-transaksi internasional ke dalam transaksi kredit dan transaksi debit. Prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ialah suatu transaksi merupakan transaksi kredit apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Kemudian suatu transaksi merupakan transaksi debit apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Sekian presentasi dari kami. Materi tersebut akan tetap dilanjutkan bersama dengan diskusi teman-teman di e-learning. Terima kasih.